Halo guys, balik lagi di channel Singkat Cerita. Kali ini gue bakal membahas sebuah film yang rilis di tahun 2008 berjudul Hancock. Namun, sebelum kalian menonton video ini, akan lebih baik kalian subscribe terlebih dahulu dan share video ini ke teman-teman kalian supaya gue cepet-cepet dimonetize, sehingga nanti gue bisa membeli kuota yang bakal gue pakai lagi buat menghibur kalian semua. Film ini bercerita tentang perjalanan seorang manusia berkekuatan super yang mengalami depresi berat dengan jati diri dan masa lalunya. Bagaimana kelanjutannya? Sebelum mulai, intronya dulu bro. Scene dimulai dengan adegan aksi kejar-kejaran antara perampok dengan polisi. Terlihat Hancock baru saja bangun dari tidurnya, karena seorang anak kecil membangunkannya dan menyuruhnya menangkap penjahat. Akhirnya, Hancock mengejar perampok itu dengan gaya terbang yang tak karuan dan memasuki mobil mereka. Karena pencuri itu memecahkan botol alkohol milik Hancock, Hancock pun langsung saja menaruh mereka di atas menara gedung. Terlihat di berita, warga LA tak menghargainya dan malah menyalahkannya karena telah merusak fasilitas kota yang bernilai jutaan dolar. Kemudian, ketika Hancock berada di bar, ia didatangi seorang perempuan yang pernah dibantunya. Perempuan itu berniat untuk mengajak Hancock bermaksiat. Tapi setelah sampai di rumahnya si Hancock, wanita itu malah tak terbiasa dengan gaya Hancock yang bermaksiat ala-ala dewa. Alhasil, perempuan itu pun pergi dan meninggalkan Hancock sendirian. Dari sinilah kita mulai tahu bahwa Hancock merasa sangat kesepian dan tak memiliki teman. Lalu, scene berganti dengan adegan seorang humas yang sedang melakukan presentase mengenai brand barunya. Orang ini bernama Ray. Namun sangat disayangkan karena perusahaan tempat ia berpromosi menolaknya dan malah mengatakan kalau dia adalah orang yang sedang gila. Ray pun pulang kembali ke rumahnya dengan mobil. Namun sayang, ia terpaksa berhenti di tengah jalur kereta. Lebih naasnya lagi, jalur itu sedang dilalui kereta di saat yang sama. Ray pun panik tak karuan. Tapi saat itulah Hancock tiba-tiba datang dan langsung membantu Ray. Alih-alih mengangkatnya, Hancock malah melempar mobil Ray ke arah mobil lain dan memberhentikan kereta dengan cara ditabrak. Setelah itu, Hancock langsung mengejek orang-orang itu idiot. You're all idiots. Karena hal itu, semua orang-orang menghina dan memakinya. Tetapi respon Hancock justru santai dan menerimanya. Untungnya, Ray yang sudah selamat berterima kasih dan semua orang pun bubar. Ray mengajak Hancock pulang ke rumahnya sebagai bentuk terima kasih. Di sana ia diperkenalkan dengan anggota keluarga dari Ray, yaitu Ray, Mary, dan anak tunggalnya yaitu Aaron. Di sini, Ray mengajak Hancock makan dan berbincang-bincang. Selain itu, Ray juga membuat tawaran dengan si Hancock sekalau-kalau Hancock ingin bekerja sama untuk memperbaiki namanya yang telah rusak. Malam pun tiba, dan Ray dengan istrinya sedang berbincang mengenai masalah kongsi antara Ray dan Hancock. Karena di sini, Mary meragukan Hancock, yang selalu mengacau dan menghancurkan benda. Ternyata, Hancock sedari tadi sedang mendengar pembicaraan antara Ray dan Mary. Sontak, itu membuat Hancock sakit hati dan memutuskan untuk bekerja sama demi membuktikan bahwa ia bisa menjadi superhero yang lebih baik. Keesokan harinya, Hancock mendatangi rumah Ray. Di sana, Hancock menyetujui tawaran Ray untuk membuat perbaikan kepada namanya sebagai seorang superhero. Meskipun ketika membahas tentang kostum, ia tidak begitu semangat. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mendeklarasikan permintaan maafnya di depan publik bahwa dia sudah siap untuk menerima hukuman dan pertanggungjawaban yang berat. Siang harinya, ia sudah siap untuk dipenjara, mulai dari pendataan wajah serta sidik jari. Di dalam sana, ia sempat dibully dan ditantang oleh beberapa orang karena hampir seluruh penjahat di sana ditangkap oleh Hancock. Tapi tanpa basa-basi, ia langsung memasukkan kepala orang itu ke pantat temannya. Pas. Setelah kejadian itu, Ray pun langsung mendatangi dan menasihati Hancock. Singkat cerita, Hancock pun semakin baik dari hari ke hari dan setuju dengan baju yang diberikan oleh si Ray. Tiba-tiba saja, ketika Hancock masih tidur, ia dibangunkan oleh sipir di sana dan diberitahu bahwa polisi membutuhkan bantuannya untuk masalah yang tak bisa mereka selesaikan sendiri. Terlihat di sana sedang terjadi perampokan besar dan Hancock melintas di atasnya. Di sana, ia menunjukkan sikap yang ramah dengan berkata good job kepada orang-orang yang bekerja. Mendarat dengan mulus dan yang lebih penting, ia menggunakan kostum sehingga tampak seperti homo. Di sana, ia menculik tukang bom satu persatu dan bernegosiasi dengan ketua dari tukang bom agar mau melepaskan para sandera.
Namun di sini ia justru keras kepala. Alhasil Hancock memotong tangan tukang bom itu hanya menggunakan tudung lampu meja yang diruncingkan dengan kukunya. Hancock keluar sebagai seorang superhero yang dibangga-banggakan oleh banyak orang. Malam hari, ia mendatangi sebuah acara makan malam yang diadakan oleh Ray. Ia datang bak seorang raja. Di sana, mereka yaitu Ray, Mary, dan Hancock bercerita tentang masa lalu mereka. Namun, Hancock tak ingat apapun tentang masa lalunya. Dan di sana, Mary menangis sambil minta maaf tanpa alasan yang jelas. Tapi Hancock tidak mengerti sama sekali. Selesai dari sana, mereka pun pulang ke rumah, termasuk Hancock. Hancock turun dari lantai atas setelah mengantarkan Ray beristirahat. Namun bukannya langsung pulang, Hancock malah mencari si Mary dan tanpa alasan yang jelas dan malah langsung berciuman. Dan mereka tak tahu mengapa. Mary yang merasa ini sudah terlalu berlebihan pun langsung melempar Hancock keluar rumah sampai membuat tembok rumah hancur. Dan di sana, Mary memperingati Hancock supaya jangan sampai si Ray tahu tentang hal yang terjadi malam ini. Karena kalau tidak, ia akan menghabisi si Hancock. Keesokan harinya, Hancock datang ke rumah Ray untuk bertemu dengan Mary untuk bertanya tentang hal yang terjadi kemarin. Dan di sini juga, ia mengetes Mary dengan garpu dan ternyata di sana garpunya bengkok. Dan di sini Mary berjanji kalau nanti ia akan datang ke pondoknya si Hancock untuk berbicara mengenai hal yang terjadi kemarin. Singkat cerita, Mary datang ke tempat si Hancock dan sedikit berbincang di sana. Mulai dari fakta bahwa mereka adalah seorang malaikat, dewa ataupun superhero di pandangan manusia, serta bahwa mereka telah hidup selama lebih dari 3000 tahun lamanya, dan fakta bahwa bila mereka hidup berdekatan, mereka akan menua dan sama seperti manusia. Namun, Mary tak menceritakan banyak hal yang membuat si Hancock tetap penasaran dan ingin memberitahu rahasia ini ke Ray. Karena hal itu, Mary merasa kesal dan mengejar serta adu pukul dengan si Hancock sampai berakhir dengan adu mulut di kota. Di kota, si Hancock justru malah mengumpan amarah Mary dengan menghinanya perempuan sinting. Di sana, Mary pun mengeluarkan kekuatannya yang asli. Seketika langit di atas mereka menjadi gelap dan memunculkan beberapa angin tornado dan untungnya si Hancock mengambil langkah cepat untuk menghadapi si Mary. Hancock mengantar Mary dari gedung ke gedung, bahkan ke gedung di mana Ray sedang melakukan presentasi brand. Sontak, itulah yang menyebabkan si Ray terheran-heran. Singkat cerita, si Hancock berhasil mengalahkan si Mary dan langsung pulang ke rumah. Di rumah, Ray bertanya kepada Mary mengapa ia bisa terbang, dan di sana ia juga terlihat sangat kuat. Dan di sini, Mary menjawab bahwa ia sebenarnya adalah makhluk yang sama seperti Hancock. Dan dulunya, yaitu 10 tahun yang lalu, ia adalah istri dari si Hancock. Namun karena ada beberapa alasan, Mary pun meninggalkan Hancock agar Hancock tetap aman tanpa luka. Ketika malam tiba, Hancock sedang mencari makan. Tetapi si Hancock menerima kode dari si kasir bahwa ia sedang dirampok oleh seorang penjahat. Dan penjahat itu dikalahkan dengan sangat mudah. Namun sayang, sang penjahat melepaskan tembakan yang mengenai badan Hancock dan menyebabkannya luka dan dibawa ke rumah sakit. Di satu sisi, penjahat yang kemarin dipotong tangannya oleh si Hancock telah melakukan pemberontakan di penjara dan kabur dari penjara itu. Mary pun menjenguk si Hancock. Ketika sampai di rumah sakit, si Mary langsung mencari si Hancock dan mengajaknya berbicara tentang masa lalunya. Dikisahkan bahwa dulu mereka masih bersuami istri, dan mereka ingin menonton sebuah film baru yang berada di bioskop. Ketika mereka berjalan, Hancock mengalami kecelakaan yang menyebabkan si Hancock menerima luka yang parah di kepalanya yang menyebabkannya mengalami lupa ingatan sehingga Mary memutuskan untuk meninggalkan Hancock. Tiba-tiba saja, penjahat yang tadi disiarkan di TV mendatangi rumah sakit dan menembak si Mary dengan seenak mencret yang menyebabkan si Mary sekarat. Karena cintanya si Hancock kepada si Mary, Hancock langsung bangun dari tempat tidurnya dan langsung mencari tempat yang aman untuk si Mary. Hancock yang dalam kondisi sakit pun langsung keluar dan mencari si maling itu. Di waktu yang sama, si Ray yang datang menjenguk Hancock dibuat kaget dengan keadaan si Mary yang sekarat dan tengah dibantu oleh para dokter. Di luar, si Hancock dibuat babak belur dengan senjata si maling karena dia telah menjadi seperti manusia biasa yang disebabkan oleh hidup berdekatan dengan si Mary. Ray yang melihat hal itu pun langsung memukul si maling dengan menggunakan kapak. Mamam. Hancock pun tetap meninggal. Namun secara tiba-tiba, Hancock terbangun karena ia ingat bahwa semakin jauh mereka, maka mereka akan tetap abadi. Akhirnya, si Hancock memutuskan untuk melompat dari gedung itu dan pergi. Lompatan demi lompatan ia lakukan sampai mendapatkan kekuatannya kembali. Dan di waktu yang sama, si Mary pun hidup lagi. Kemudian 1 bulan pun berlalu. Mary, Ray, dan Aaron
kembali hidup berbahagia bersama. Kemudian si Hancock menelpon Ray dan menyuruhnya melihat ke langit. Di langit terlihat bulan yang berisi logo All Love. Ternyata si Hancock tahu bahwa si Ray selama ini selalu gagal untuk menyampaikan presentase logonya, dan Hancock berniat untuk membantunya agar si Ray berhasil menyatukan dunia dalam bentuk logo cinta. Menurut gue sih alur ceritanya udah cukup jelas, tapi kalau dilihat dari segi asal-usul kekuatannya emang gak dijelasin secara detail kayak gimana. Tapi untuk filmnya udah lumayan keren, dari visual efek terbang dan mendarat yang gak kayak di Indosiar, dan pokoknya udah bagus lah untuk rata-rata film tahun 2008. Segitu aja sih dari gua untuk film ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya gua cepet-cepet dimonetize untuk membeli kuota yang bakal gua pakai lagi buat kelangsungan channel ini. Please stay tuned, don't forget to happy, see you on the next video, love y'all.